Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus penipuan sumbangan Akiditio. Sumbangan 2 triliun rupiah dari Akiditio untuk Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Indra Heri berakhir menggemparkan. Donasi yang semula membelalakkan mata itu ternyata bohong belaka alias hoax. Polda Sumsel telah memeriksa dan menetapkan tersangka Herianti, anak Akiditio. Herianti merupakan lakon dari kasus ini. Sebelumnya, dia mendatangi Polda Sumsel dan secara simbolis menyerahkan bantuan dengan nilai fantastis tersebut. Namun dalam sejarah, bukan kali ini saja muncul kejutan atau prank menghebohkan di Indonesia. Berbagai peristiwa kebohongan itu juga menjadi pembicaraan luas untuk berhari-hari sebelum kemudian terbongkar. Berikut di antaranya. Raja Idrus dan Ratu Markona. Nama aslinya Idrus, seorang tukang becak. Belakangan dia akan dicap sejarah sebagai pembual. Bahkan karena bualannya itu pula, dia sempat menikmati kemewahan diagung-agungkan hingga dijamu Presiden Soekarno. Cerita ini terjadi pada kurun 1958. Idrus muncul dari Sumatera dan bercerita kemana-mana sebagai seorang pangeran dari suku anak dalam di Lampung. Kelak, dia ke Jawa Tengah dan bertemu Markona, seorang pekerja seks komersial. Mereka pun berpasangan. Idrus dan Markona menebar cerita mereka memiliki harta melimpah. Mereka juga menyebut akan menyumbangkan kekayaannya untuk membantu Indonesia membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Idrus dan Markona menjadi sangat populer. Keberadaannya menjadi sorotan media hingga suatu saat mereka diundang ke Istana Merdeka oleh Bung Karno. Mereka disambut sebagai orang penting dan dijamu. Mereka juga menikmati fasilitas menginap di hotel gratis dan makan mewah. Namun kedok Raja Idrus dan Ratu Markona akhirnya terbongkar. Ketika berjalan-jalan di sebuah pasar di Jakarta, ada tukang becak yang mengenalinya. Dia juga menyebut Idrus merupakan rekannya sesama tukang becak. Penipuan itu pun tersibak. Belakangan diketahui pula Idrus kerap menipu di Lampung Utara. Dia memeras dengan menyebut dirinya anggota Intel Kodam 5 Jaya. Atas kejahatannya ini, dia dihukum 9 bulan penjara. Adapun Markona juga dihukum karena kasus prostitusi. Bayi mengaji. Kehebohan itu datang dari Aceh. Perempuan asal Sigli Pidi bernama Cut Zahra Fona membuat gempar lantaran mengaku sedang mengandung anak ajaib. Janinnya dapat berbicara bahkan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini terjadi pada kurun 1970-an. Kabar janin ajaib itu menjadi perbincangan luas, bahkan masyarakat awam percaya. Tak kurang, Wapres Adam Malik bahkan mengundangnya ke Istana Wapres. Adam Malik juga menempelkan telinga ke perut Cut Zahra untuk mendengarkan suara janin itu. Seorang pejabat lantas mempertemukan Cut Zahra dengan Presiden Soeharto dan Ibu Tien. Pertemuan terjadi di Bandara Kemayoran. Bu Tien sudah curiga dan tak percaya dengan fenomena itu. Akhirnya, tim medis RSPAD, Ikatan Dokter Indonesia, Kejaksaan Agung dan Polri turun tangan. Saat hendak diperiksa tim Ikatan Dokter Indonesia di RSPAD Gatot Subroto pada 13 Oktober 1970, Cut Zahra Fona mengatakan bayinya menolak. Namun, dia diperiksa di RSPAD sepekan kemudian. Tim dokter RSCM juga memeriksa Cut Zahra dan menyatakan tak ada janin di rahim perempuan itu.
apa yang sebenarnya terjadi. Suara mengaji itu datang dari tape recorder yang disembunyikan di balik pakaiannya. Asal tahu, ketika itu tape recorder belum populer. Tak banyak orang tahu. Kebanyakan masyarakat baru sebatas akrab dengan televisi dan radio. Harta karun di situs batu tulis. Penggalian kompleks prasasti batu tulis di Bogor pada Agustus 2002 benar-benar kontroversial dan menggemparkan. Menteri Agama Said Agil Hussein Al-Munawar yang memerintahkan penggalian itu. Menak mempercayai di tempat itu berdasarkan petunjuk dalam mimpinya terdapat harta karun berupa emas peninggalan zaman Prabu Siliwangi. Tak main-main, emas itu bahkan disebut mampu untuk membayar lunas seluruh utang negara yang saat itu hampir 1.500 triliun rupiah. Dapat ditebak, tidak ditemukan harta karun di sana. Said Agil Hussein Al-Munawar bahkan menghadapi gugatan class action dari masyarakat. Bahan bakar Blue Energy. Kehebohan itu bermula dari Joko Suprapto, pengusaha di Nganjuk, Jawa Timur. Dia menyebut mampu mengubah air menjadi bahan bakar. Ciptaannya itu disebut sebagai banyu geni alias Blue Energy. Klaim inovasi yang sangat menggemparkan itu menarik perhatian staf sus Presiden SBY Heru Lelono. Dia pula yang akhirnya mempertemukan Joko dengan SBY. Dikutip dari berbagai sumber, Presiden SBY waktu itu sempat mengundang Joko ke kediamannya di Puri Cikeas untuk menjelaskan Blue Energy. Bahkan, sebuah tim yang dipimpin Heru Lelono menindaklanjuti dengan membangun infrastruktur produksi yang dibangun di Cikeas, Bogor dengan kapasitas produksi 10 liter per detik. Namun, Blue Energy tak lebih dari bualan. Joko sempat menghilang, sehingga menimbulkan kecurigaan. Belakangan divonis penjara atas penipuan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena membujuk rektor untuk menggunakan pembangkit listrik Jodipati yang diklaimnya lebih murah dari biaya langganan PLN. UMY menderita kerugian lebih dari 1 miliar atas ulah Joko. Hoax Ratna Sarumpait. Suhu politik jelang Pilpres 2019 kian membara ketika tiba-tiba Ratna Sarumpait, seniman yang juga anggota tim Capres Prabowo Subianto, memunculkan foto dengan muka lebam-lebam. Sarumpait yang kerap bersuara vokal terhadap kubu Jokowi mengaku jadi korban pengeroyokan sejumlah orang di Bandung. Kontan, klaim ini menjadi komoditas politik menggemparkan. Sarumpait dianggap korban dari orang-orang yang tak senang dengan kubu Prabowo. Namun, kedok Sarumpait terbongkar. Banyak orang curiga dengan lebam di mukanya karena dianggap mirip bekas operasi plastik. Ternyata benar. Belakangan terungkap Sarumpait hanya bersandiwara. Kasus ini berujung ke pengadilan. Dia dihukum 2 tahun penjara atas perkara penyebaran berita bohong oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 11 Juli 2019. Sarumpait bebas bersyarat pada Kamis 6 Desember 2019. Hibah 2 triliun rupiah Akiditio. Nama Akiditio tiba-tiba jadi perbincangan. Sosok yang tak pernah dikenal sebelumnya itu mencuat ketika ahli warisnya yakni sang anak datang ke Polda Sumsel. Herianti, anak Akiditio, menyerahkan sumbangan 2 triliun rupiah untuk membantu penanganan COVID-19 di Sumsel. Seketika heboh Indonesia. Sejumlah kalangan terkaget-kaget ada orang sedermawan itu.
Faktanya, Herianti tak lebih menebar kebohongan belaka. Tidak ada uang 2 triliun rupiah. Dirintelkan Polda Sumsel, Kombes Kunchoro mengatakan, Herianti diamankan di salah satu bank swasta di kota Palembang. Polisi sengaja mengintai sampai ke bank tersebut agar mengungkap fakta kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Kunchoro menambahkan, polisi masih mendalami motif dan tujuan tersangka yang menyebarkan informasi palsu sumbangan 2 triliun rupiah tersebut.